11504. Saya merupakan mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Sekarang saya semester 4 kelas A. Nah, di sini pada video kali ini saya akan mereview tentang makalah teman-teman saya, yaitu yang pertama kelompok 1 dengan dosen pengampu Ibu Puri Handayani MA dengan mata kuliah modifikasi perilaku. Selamat menyaksikan. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan mereview makalah teman saya yang bernama Fani Rahmasari kelompok 1. Nah, judul makalahnya yaitu pengantar modifikasi perilaku. Nah, yang pertama pengertian modifikasi perilaku yaitu modifikasi perilaku merupakan upaya, proses, atau tindakan untuk mengubah perilaku dan menerapkan prinsip-prinsip belajar yang teruji secara sistematis untuk mengubah perilaku adaptif. Nah, adapun tujuan dari modifikasi perilaku ini yaitu yang pertama mendukung dan mempromosikan perilaku-perilaku anak yang adaptif. Perilaku adaptif yang dimaksud ialah perilaku yang diterima oleh lingkungan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat, dan baik di lingkungan lainnya. Nah, yang kedua, modifikasi perilaku ini bertujuan untuk menekan ataupun meniadakan munculnya perilaku anak yang tidak adaptif. Nah, yang kedua yaitu pengertian perilaku dan dimensinya. Perilaku pada Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti sebagai tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungannya. Perilaku adalah segala sesuatu yang dilakukan dan dikatakan oleh manusia. Secara teknis, perilaku adalah aktivitas glandural, muskural, atau elektrikal seseorang. Nah, menurut Notoatmejojo, perilaku adalah suatu kegiatan ataupun aktivitas organisme atau makhluk hidup yang bersangkutan. Dalam pandangan psikologi, perilaku merupakan tindakan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, adapun pendapat dari Abraham Maslow memandang manusia lahir dengan macam potensi yang sama, akan tetapi memiliki kualitas yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya, perilaku dapat diukur dengan dilihat dari 3 sisi dimensinya. Yang pertama yaitu durasi, berkaitan dengan panjang waktu yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah perilaku. Nah, yang kedua yaitu frekuensi, merujuk pada jumlah perilaku yang muncul dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga yaitu intensitas, merujuk pada waktu yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah perilaku. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah dan dasar teori. Nah, yang pertama, menurut Ivan Pavlov pada tahun 1849 sampai 1936. Pavlov melakukan eksperimen yang mengungkapkan proses dasar pengkondisian responden. Dalam eksperimennya, Pavlov menyajikan stimulus netral atau suara metronom. Nah, pada saat yang sama, ia menyajikan makanan kepada seekor anjing. Nah, yang kedua, Edward L. Thorndike pada tahun 1874 sampai 1949, kontribusi utama Thorndike adalah deskripsi hukum efek. Yang ketiga, menurut John B. Watson pada tahun 1878 sampai 1958 dalam artikelnya yaitu Psikologi as the Behaviorist View is. Nah, yang diterbitkan pada tahun 1913. Watson menegaskan bahwa perilaku yang dapat diamati adalah subjek. Nah, psikologi yang tepat dan bahwa semua perilaku dikendalikan oleh peristiwa lingkungan. Nah, yang keempat yaitu menurut B.F. Skinner pada tahun 1904 sampai 1990. Skinner memperluas bidang behaviorisme yang awalnya dijelaskan oleh Watson. Skinner menjelaskan perbedaan antara pengkondisian responden atau refleks terkondisi yang dijelaskan oleh Pavlov dan Watson, dan pengkondisian operan, di mana kondisi dari perilaku mengkontrol terjadinya perilaku di masa depan, atau seperti dalam hukum efek Thorndike. Nah, adapun dasar-dasar teorinya, yang pertama yaitu teori perilaku sebagai hasil belajar. Nah, yang pertama yaitu perilaku sebagai hasil belajar menyatakan bahwa sebagian besar perilaku tak adaptif kelainan sampai tingkat tertentu diperoleh sebagai hasil proses belajar. Nah, yang kedua yaitu teori pendekatan simptomatis. Pendekatan simptomatis ini dalam modifikasi perilaku berawal dari praktik penelitian terhadap proses belajar yang dilakukan di laboratorium dengan menggunakan konsep coba binatang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanpa tahu asal-usulnya perilaku subjek dapat diubah. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu prinsip dan dasar terbentuknya perilaku.
Prinsip operant conditioning atau stimulus respon melalui modeling yang semakin diperkuat oleh reinforcement baik positif maupun negatif. Berdasarkan prinsip inilah, para ahli psikologi perilaku memutuskan metode modifikasi perilaku ini yang berfungsi untuk meningkatkan efektivitas kehidupan seseorang. Nah, itulah teman-teman penjelasan dari saya mengenai makalah dari saudari Fani Rahmasari. Nah, setelah saya baca-baca makalahnya, di makalah Fani ini terdapat footnote ataupun nomor footnote itu berada di depan. Seharusnya kan kalau footnote itu berada di ujung kalimat. Itu salah satu kesalahan yang ada pada makalah Fani. Nah, terus yang kedua yaitu di makalah tersebut seharusnya kan kalau bahasa asing atau selain bahasa Indonesia itu seharusnya tulisannya itu dimiringkan. Nah, mungkin itu saja hasil review dari saya mengenai makalah saudari Fani. Saya akhiri. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.